Oke. Ya. Ya. Oke, yes. Haleluya. Shalom, Pak Ishak. Sebelum kita mulai ya hari ini, saya ingin menyampaikan ya terlebih dahulu aturan mainnya ya selama acara ini. Mohon bapak-bapak semua tetap mute ya. Mohon tetap mute dulu. Nanti kita akan ada breakout room. Terus bukan hanya itu saja, kita akan ada waktu bersama ya untuk sharing, dan nanti di akhir kita akan ada foto dan fellowship. Jadi bapak-bapak pastikan tidak kemana-mana ya. Bapak-bapak berapa banyak di sini yang masih pakai logo Siamen yang lama kayak saya nih. Nah ini. Oke, coba ngacung dulu, ngacung. Saya sengaja tampilkan pakai baju lama. Kenapa? Karena ini menandakan bahwa setiap perjalanan kita, berapapun waktunya, tetap kita disatukan di dalam satu payung yang luar biasa, Christian Men's Network. 1, 2, 3. Ya, kita semua pasti ngalamin ya hal-hal yang dahsyat ya dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak-bapak, mari kita akan mulai ya acara kita. Untuk itu saya ingin mengundang Pak Ishak Tulus untuk membuka kita dalam doa. Saya persilakan Pak Ishak Tulus. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat waktu yang luar biasa Tuhan beri. Kami berkumpul bersama-sama pria, dan kami percaya pria yang kuat akan melahirkan keluarga yang kuat, pria yang kuat akan melahirkan bisnis yang kuat, pria yang kuat akan melahirkan pelayanan yang kuat. Hari ini biarlah kami semua saling menguatkan, kami saling membangun, kami saling memberi, saling mengasihi. Di acara ini nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, Bapak. Biarlah Yesus ditinggikan, Engkau diagungkan, dan kami semua siap untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami buka acara ini dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Pak Ishak, boleh memberikan sambutan dulu kepada teman-teman semua sekalian. Selamat datang pria-pria yang luar biasa, dan pagi hari ini perjumpaan kita ini berasal dari 27 kota ya. Terus 28 denominasi, lalu kemudian 45 gereja lokal. Walaupun jumlah orangnya nggak seberapa, tapi saya merasa ini sudah mewakili 45 gereja lokal. Dan ini awal yang baik, awal yang luar biasa di musim pandemi, dan saya rasa kreativitas pria makin muncul ya, makin pinter, makin berhikmat, menggunakan segala media untuk firman ya. Saya rasa kita hari ini betul-betul mari kita serius, walaupun santai tapi kita serius nangkep sesuatu, dan kita mau buat apa ke depan. Nanti dalam acara ini kita akan bicarakan bersama-sama setelah kita dengar firman. Itu saja, Man. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Bolehkah kita pasang lagi jempolnya atau tepuk tangan ya buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Ishak. Ya, Bapak-bapak sekalian, selama proses pendaftaran, registrasi, mungkin Bapak-bapak bingung kenapa harus acara seperti ini aja harus diregistrasi. Karena kita punya tujuan supaya kita bisa segera memfollow up Bapak setelah acara ini. Jadi, kenapa memang registrasinya di depan, supaya nanti di belakangnya kita tidak terlalu repot untuk kirim lagi data dan sebagainya, kirim lagi nomor telepon. Nah, itu. Jadi untuk itu, Bapak-bapak yang belum melakukan registrasi, ya, nanti setelah ini, ya, setelah acara selesai, ya, link registrasinya akan dibuka kembali. Jadi link registrasi memang sudah ditutup tadi jam 9.30 supaya bisa dikalkulasi, dihitung berapa jumlah gereja, berapa jumlah gembala, berapa jumlah majelis, berapa yang terlibat dalam pelayanan pria, itu tujuannya. Jadi kalau Bapak-bapak tidak mengisi registrasi, maka sehabis acara ini tidak dapat kami follow up. Jadi saya mohon setiap Bapak-bapak yang memang belum mengisi link registrasi, ya,
Saya mohon dengan sangat supaya Bapak-Bapak bisa mengisinya, supaya bisa di-follow up buat Bapak, buat gereja, dan juga bahkan mungkin acara-acara penting buat keluarga. Ya. Nah, Bapak-Bapak sekalian, pagi hari ini kita mengangkat tema Righteous Man. Kita mengangkat tema Righteous Man, ini diambil dari Yehezkiel 14 ayat 14. Mari saya akan bacakan kepada kita semua. Yehezkiel 14 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri, karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, Bapak-bapak sekalian, 3 orang inilah yang akan kita bahas ya pada pagi hari ini. Dan tentu di tengah-tengah kita sudah ada pribadi-pribadi yang sungguh luar biasa ya, yang akan bercerita dan yang akan sharingkan apa sih yang membuat 3 orang ini namanya disebut. Dan bagaimana kita bisa menangkap pesan ini di tengah-tengah situasi kita, dan ini boleh jadi kekuatan buat setiap pria sejati. Untuk itu, mari kita sambut yang pertama, Bapak Nusliur. Mari sama-sama kita teriakan yes dengan sama-sama. 1, 2, 3. Yes. 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 Shalom semuanya. Shalom Pak. Shalom Pak Nusliur. Kami sudah di briefing untuk 1 orang 7 menit. Supaya bapak-bapak banyak memberi masukan. Dan karena itu, bagian saya dalam membahas Nuh. Nah, mari saya akan share screen saja, singkat. Dalam kitab Yehezkiel 14 itu bicara tentang kemarahan Tuhan karena dosa manusia. Dan Tuhan mengacungkan tangannya untuk memusnahkan sebuah kota. Dan Tuhan bilang, sekalipun ada 3 pria ini, Nuh, Ayub, dan Daniel, berdiri menghalangi kemarahan Tuhan, hukuman Tuhan tetap berlaku, tapi 3 pria ini tetap diselamatkan. Memberi kesan bahwa ternyata kebenaran-kebenaran kita, kebenaran-kebenaran yang dihidupi pria, tidak cukup menjadi garansi bagi keselamatan sebuah kota. Dan kalau saudara baca di kitab Yehezkiel, Yehezkiel adalah nabi yang ditetapkan sebagai penjaga umat. Kalau baca dari awal, di pasal yang kita baca 14, Tuhan hendak memusnahkan kota karena kejahatan. Tidak hanya kota, manusia, binatang-binatang, hewan-hewan, semuanya dimusnahkan. Dan Allah saja yang menyebut 3 nama ini. Berarti Nuh, Ayub, dan Daniel dikenal Tuhan, sehingga Tuhan berkata kepada Yehezkiel, kalaupun 3 pria ini berdiri menghalangi amarahku, mereka diselamatkan, tetapi kota itu tetap dimusnahkan. Nah, saya tidak baca ayat-ayatnya tentang Nuh. Nanti saudara perhatikan, screen-nya, dokumennya akan diberikan. Nuh itu hidup karena kasih karunia di mata Tuhan. Dan Tuhan bikin perjanjian dengan Nuh, dan Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan kepadanya. Perhatikan, dia lakukan semuanya tepat. Kemudian Nuh mendirikan mezbah setelah air bah. Dan Allah tertarik dengan persembahan yang harum itu. Allah kemudian memberkati Nuh, dan dia berfirman supaya beranak cucu, jadi tidak perlu bikin Adam yang baru. Nuh adalah keturunan ke-10 dari Adam, anak Lamek,
keturunan dari Set. Karena Kain sudah memberontak, Habel sudah dibunuh, dari Set adalah kemurnian. Sehingga Nuh adalah keturunan yang sangat murni dari keturunan yang diciptakan oleh Allah. Perhatikan, Tuhan bikin janji dengan Nuh ialah membuat sebuah jembatan. Dan jembatan itu yang disebut jembatan pelangi yang menghubungkan sorga dan bumi. Nuh menurut Kejadian 5 ayat 29 artinya anak yang memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Jadi itu kata Nuh itu artinya anak penghiburan menurut Kejadian 5 ayat 29. Dan Tuhan menghancurkan bumi, memusnahkan segala sesuatu, termasuk manusia, karena kejahatan. Sekalipun manusia itu jahat, ya keras perilakunya, pemberontak, Tuhan memilih untuk memusnahkan mereka, tetapi kekudusannya tetap dipertahankan. Dan kekudusan Tuhan dia temukan pada seorang pria, yaitu Nuh. Dan pria ini rupanya dia sudah berkeluarga. Dia diselamatkan karena kasih karunia. Dia diselamatkan karena iman. Dan Nuh mendengar firman, dia percaya, dan bukti kepercayaan dia ya dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga firman dan kesetiaannya menjadi proteksi yang kuat bagi keluarganya. Dan hebatnya ialah untuk masuk ke bahtera itu, baik Nuh dan keluarganya, semua hewan dan semua makhluk hidup yang diselamatkan harus masuk ke bahtera melalui satu pintu. Ingat, hanya satu pintu masuk. Dan itu nubuatan bahwa untuk masuk dalam kemuliaan dan kekekalan ilahi, hanya satu pintu. Dan pintu utama itu ialah Yesus Kristus Tuhan. Yang berikutnya, kesetiaan Tuhan adalah jembatan kasih karunia. Tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh ialah pelangi. Dan pelangi adalah jembatan terindah yang Tuhan bangun untuk menghubungkan surga dan bumi. Gara-gara atau karena seorang pria yang juga adalah ayah. Jadi pastikan bahwa Tuhan juga mau ikat janji dengan kita, menghubungkan surga dan bumi. Nuh juga percaya kepada Tuhan, mereka berani bersaksi, membuat bahtera adalah evidence. Saksi itu ada dua istilah. Witness atau menyaksikan, dan evidence artinya bukti. Jadi Nuh membuktikan kesaksiannya dengan membuat bahtera untuk melawan kejahatan, tapi sekaligus menyatakan kesetiaan di tengah-tengah ketidaksetiaan. Nuh juga membangun mezbah, dan kita tahu mezbah adalah tempat perjumpaan, tempat penyembahan, dan tempat mempersembahkan korban. Karena itu bagi saya, Tuhan menilai kita bukan berdasarkan popularitas kita, harta kita, kekayaan kita, kepecakapan kita, tetapi berdasarkan kesetiaan yang kita miliki. Rasul Paulus katakan itu di 1 Korintus 4 ayat 2, kamu orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, karena Kristus itu adalah kepala pria, perhatikan di perjanjian baru, Yesus tidak membangun mezbah, Rasul Paulus tidak membangun mezbah, murid-murid tidak membangun mezbah. Kenapa? Karena Yesus jadikan dirinya sebagai mezbah itu sendiri. Tempat perjumpaan, tempat ada pengorbanan. Bahkan seorang hamba Tuhan berkata, salib di Golgota adalah mezbah Allah bagi dunia untuk bisa berjumpa dengan kita. Karena pria sumbernya adalah Kristus, maka mezbah, marilah jadi mezbah yang sesungguhnya buat Tuhan dan buat keluarga. Seorang hamba Tuhan, saya sudah lupa namanya, mohon maaf, dia bilang begini, adalah lebih baik membangun pagar di tepi jurang daripada menyediakan ambulans di dasar lembah. Dan yang berhak membangun pagar itu adalah pria, doa, firman, dan mezbah.
Karena itu, saudara-saudara, statement saya ialah, pria atau ayah adalah garansi bagi keselamatan keluarga. Karena imannya, mesbahnya, karena kesetiaannya, karakternya, adalah garansi bagi keselamatan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati para pria untuk menyelamatkan tidak hanya dirinya dan keluarganya, tapi kotanya. Amin. Baik, wow, luar biasa Pak Nus. Luar biasa. Wah, mari kita berikan respon kita dulu, Bapak-bapak, ya, jempol kita, ya, di chat kita. Ya, yuk, mari kita berikan jempol dulu. Bapak-bapak, saya menangkap, ya, ada satu pesan yang sangat luar biasa di poin yang pertama, ya, tentang Nuh, ya. Ada satu kata yang sangat terngiang-ngiang sekali, ya, di kepala saya, yaitu tepat. Nah, ini dia. Banyak pria hari-hari ini sulit banget menepati, ya kan? Nah, tepat ini adalah hal yang luar biasa sekali. Kita belajar dari Nuh untuk hidupnya tepat, ya. Ini bicara soal ketaatan, dan tadi sudah dikatakan dia memilih untuk mengalami perjumpaan, dia memilih untuk melakukan penyembahan, dia memilih untuk melakukan pengorbanan. Dan bukti pada waktu dia mempercayai Tuhan, makanya dia membuat bahtera itu, sekalipun orang-orang di sekelilingnya mengatakan dia gila, mengatakan dia sosok yang tidak, ya, sosok yang dianggap berbeda sama yang lain, tapi Nuh lebih memilih untuk melakukan hubungan sama Tuhan daripada sekedar memiliki popularitas. Dan ada satu pesan tadi yang terakhir, lebih baik bangun pagar di tepi jurang daripada taruh ambulans di dasar jurang. Coba tanya dulu sama sebelah kiri kanannya, kamu taruh apa di pinggir jurang? Ya. Taruh pagar apa taruh ambulans? Ya. Kalau di sini ada Pak Jambret, ada Pak Supri simulasi, ya, di Strongman, ya, supaya langsung turun aja ke jurang tapi nggak perlu pakai ambulans, ya. 1, 2, 3. Oke, Bapak-bapak, kita masih punya 2 lagi tokoh, ya. Tokoh yang berikutnya adalah tokoh Daniel, saudara, ya, adalah tokoh Daniel. Nah, untuk itu saya akan minta hari ini, ya, yang akan menyampaikan, ya, tentang Daniel adalah Bapak Bambang Irawan, ya. Saya persilahkan Pak Bambang Irawan boleh sharing tentang Daniel. Selamat siang para pria-pria. Apa kabar? Doa saya semua tetap semangat, antusias, hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Nah, saya mau sampaikan tentang Daniel. Buka dulu Daniel pasal yang pertama, yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari pasal pertama yang ke-8 dikatakan di sana, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ini hal yang luar biasa, pria-pria. Bagaimana Daniel berketetapan hati. Dia menetapkan hati dengan mantap. Dia tahu segala resiko, segala konsekuensi, segala akibat dari ketetapan hati yang diambil. Nah, kita tahu, saudara, ceritanya bagaimana bahwa Daniel adalah salah satu orang yang ditunjuk menjadi orang penting di kerajaan Babel, kerajaan Nebukadnezar. Dia dipersiapkan untuk menjadi orang penting di sana. Keputusan raja adalah bahwa mereka harus makan makanan raja dan minum minuman raja.
Kita lihat di sini Daniel mengambil sebuah sikap, mengambil sebuah keputusan untuk berketetapan hati. Ini bahasa saya, saudara, untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja dan minuman raja. Bahkan, saudara, Daniel menantang, ini luar biasa, saudara, kepada kepercayaan raja. Kalau kita lihat di sana ayat Daniel pertama ayat ke-12, apa yang Daniel tantang kepada pemimpin istana raja? Adakah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberi makan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Jadi Daniel dengan ketetapan hatinya, dia berkata dengan tegas, yuk, bahasa bebasnya kita uji, kita coba bikin tes 10 hari, siapa kira-kira yang lebih hebat, lebih pintar, yang lebih luar biasa, yang lebih dahsyat, dengan orang-orang yang makan makanan raja dan minuman raja. Nah, kita melihat, saudara, ayat yang ke-20, ternyata, saudara, dari pasal pertama 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijakan, kebijaksanaan, dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya. Wow, ini luar biasa, saudara. Saya pikir ini penting buat kita pria-pria berani mengambil sebuah keputusan, berani mengambil sebuah ketetapan hati dengan segala macam resiko apapun, untuk kita tidak kompromi. Yang sepakat, yang setuju, angkat jempolnya. Kita tahu dengan segala macam resiko, konsekuensi di tengah-tengah pandemi ini, apa yang dikatakan saudara? Bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Nah, saudara, ternyata sekalipun Daniel, saudara, dia tidak makanan raja dan minuman raja, ternyata, saudara, Daniel jauh lebih cerdas, jauh lebih hebat, jauh lebih pintar, jauh lebih luar biasa, lebih berhikmat dibandingkan orang-orang yang makan makanan raja dan minum minuman raja. Mungkin pria-pria siang hari ini bertanya, Pak Bambang, apa sih kuncinya? Apa rahasianya? Nah, ini saya kasih kunci rahasianya sebelum saya menyelesaikan. Kita lihat Daniel 6 ayat 11. Saya harapkan pria-pria punya ketetapan hati yang luar biasa di masa pandemi. Ini kuncinya. Ya, kenapa Daniel bisa berani bertindak sedemikian luar biasanya dengan dahsyatnya, sekalipun dengan segala macam sanksi, konsekuensi, ya, yang harus diterimanya. Daniel 6 ayat 11, demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu, ya, telah dibuat, pergilah Daniel ke rumahnya dalam kamar atasnya, dan ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan, saudara, 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Nah, pria-pria siang hari ini, Anda adalah pria-pria yang berbahagia, gabung dalam acara temu alumni, karena kita pasti diberkati. Yang setuju, berikan jempolnya. Kenapa, saudara? Karena kita belajar siang hari dari kehidupan Daniel yang punya hati yang ketetapan hati. Kenapa, saudara? Karena Daniel intim, dekat dengan Tuhan. Pertanyaannya siang hari ini, seberapa intimnya kita? Seberapa dekatnya kita hari ini dengan Tuhan? Itu menentukan sikap hati kita. Saya percaya pria-pria, ketika kita semakin intim dekat dengan Tuhan, apapun badainya, apapun gelombangnya, apapun persoalan masalah yang kita hadapi hari-hari ini, saya percaya
kita punya ketetapan hati untuk tidak kompromi dengan dunia, untuk tidak membiarkan dosa merusak, menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai. Saudara, biarlah kiranya apa yang sampaikan ini benar-benar memberkati setiap kita, dan kita bukan hanya dengar pria-pria, tapi kita mau ambil keputusan. Ya, ingat saudara, kalau kita hanya mengambil keputusan tapi tidak ada tindakan, semuanya sia-sia. Ya, nah siang hari ini inilah kebenaran yang sampaikan tentang Daniel, dan saya kembalikan kepada Pak Armas sebagai hostnya. Shalom, berkati. Ya, Bapak-bapak, mari kita berikan tepuk tangan buat Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang, ya, dan juga kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke, terima kasih Pak Bambang. Saya menangkap ada beberapa poin ya tentang Daniel. Kenapa Daniel dinyatakan righteous man sama Tuhan? Karena ada 3 hal. Ya, yang pertama, Daniel punya ketetapan hati. Ya, jadi memang di tengah-tengah pilihan-pilihan, ya kita mesti punya ketetapan hati. Artinya nggak kompromi ya, seperti itu. Nah, apa yang membuat dia bisa ya ngalami ya, hal-hal yang akhirnya dia tidak kompromi? Ternyata kuncinya ada yang kedua, yaitu apa? Keintiman dengan Tuhan. Ya, keintiman dengan Tuhanlah yang akan menolong kita sebagai seorang pria untuk kita bisa ngalamin sebuah kekuatan hati waktu kita lagi ngalamin tekanan, lagi ngalamin pilihan-pilihan yang sulit, lagi ngalamin jebakan-jebakan dunia. Kita bisa punya ketetapan hati ketika kita mau intim sama Tuhan. Tapi ada kunci yang ketiga. Kunci yang ketiga tadi ya, di balik semua cerita yang disampaikan oleh Pak Bambang, saya menangkap ada K yang ketiga, yaitu konsistensi. Nah, ini dia. Bapak-bapak pria di masa-masa sukar, di masa-masa kondisi seperti ini, ngalamin keintiman itu perlu konsisten. Bagaimana mungkin kita bisa intim kalau kita nggak konsisten? Bagaimana mungkin kita bisa intim sama pasangan kita, sama istri kita, kalau kita nggak pernah konsisten tinggal sama dia? Ya, sama, Daniel bisa ngalamin keintiman dengan Tuhan karena dia mau konsisten. Ya, jadi kita percaya ya Bapak-bapak, 3 hal ini, saudara, ya, ketetapan hati, keintiman, dan konsisten yang membuat Daniel menjadi righteous man, ya, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Bambang, dan kita akan masuk ke pribadi yang ketiga, yaitu Ayub. Ya, tentu Bapak-bapak tahu ya apa yang terjadi dengan Ayub, ya, prosesnya, ya, naik turunnya, dan ini kita mau tahu nih, apa yang membuat Tuhan tetap melihat Ayub sebagai pribadi yang righteous, ya, yang benar. Saya ingin mengundang Pak Pribadi Santosa untuk boleh sharing di tengah-tengah kita tentang kisahnya Ayub. Mari kita berikan tepuk tangan, dan kita persilahkan Pak Pribadi untuk memulainya. Silakan Pak Pribadi. Ya, terima kasih saudara. Sebentar saya mempersiapkan slide dulu. Waduh. Matanya jadi buta begini ya. Saudara, dari kisah Ayub ini yang saya dapat pelajaran, bahwasanya dia seorang pria yang benar di hadapan Tuhan. Kita melihat apa rahasianya, saudara. Yang pertama, saya mau lihat, saudara lihat. Saudara, ini gambar ini, semuanya ini saya ambil dari The Bible Comics, saudara ya. Dalam Ayub 1 ayat 5, ada 3 kata yang dilakukan, yang diketahui di dalam Alkitab. Yaitu yang pertama, pagi-pagi. Langkah yang kedua adalah mempersembahkan korban. Yang ketiga adalah senantiasa. Dari ayat pertama ini, pasal pertama ini, Tuhan membukakan kegiatan Ayub sehingga dia bisa menjadi pria yang benar. Yaitu pagi-pagi dia mempersembahkan korban dan senantiasa. Kata mempersembahkan korban di dalam perjanjian lama adalah komunikasi dengan Tuhan. Di dalam perjanjian baru disebut doa. Itu dialog Allah dan orang dan Allah. Ya. Nah, dia lakukan itu senantiasa. Tadi seperti Pan bilang, konsistensi juga di dalam diri Ayub. Apa yang terjadi pada waktu Ayub senantiasa melakukan doa keintiman dengan Tuhan. Tuhan sendiri yang bilang. Nah, saudara, Tuhan berkata, Ayub saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, ini Tuhan katakan 2 kali di ayat
Ayub 1 8b dan 2 pasal 2 ayat 3. Sedangkan pasal 1 ayat 1 itulah narator yang katakan itu, ya. Dan Tuhan tambahkan, yaitu bahwasanya tidak ada seorang pun di bumi yang seperti Ayub. Saudara kalau lihat gambar ini Bible Comic menggambarkan bahwa iblis dan malaikat menghadap kepada Allah, ya. Dan Allah sangat membanggakan diri Ayub. Bukan manusia yang membanggakan, bukan malaikat, tapi Tuhan sendiri. Dia bilang begini, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apa yang dikatakan oleh iblis, saudara? Saudara, ternyata iblis mengkritik pendapat Tuhan. Dia bilang begini, iblis menganggap Ayub demikian karena tidak ada krisis dalam hidupnya. Tidak ada hal-hal yang musibah ataupun pandemi. Kenapa, saudara? Karena Allah selalu memberkati Yakub. Mungkin pemberkatan itu karena senantiasa dia intim dengan Tuhan. Nah, iblis ini mau mencobai Ayub, mau menantang Tuhan lewat Ayub. Coba ambil semua berkat-berkat yang Tuhan berikan dari Ayub. Maka dia akan mengutuki Allah. Apa yang terjadi, saudara? Setelah Allah mengizinkan harta kekayaan waktu zaman perjanjian lama ditandai dengan kambing dan domba yang begitu banyak. Kemudian juga ada anak buah. Dalam satu hari, bukan hanya harta kekayaannya, anak-anaknya 10 orang itu kena, yaitu namanya tsunami ini, saudara. Apa namanya? Angin puting beliung. Dan habis semua. Apa yang terjadi dengan Ayub, saudara? Saudara, memang Ayub di dalam Tuhan tapi sebagai manusia, di dalam Tuhan dia memang intim, tapi sebagai manusia dia punya keterbatasan. Dia lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian dia tidak marah-marah sama Tuhan, dia tidak bersungut-sungut sama Tuhan. Dia hanya sujud dan menyembah Tuhan. Dia katakan begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, di dalam kalimat Ayub ini, artinya pada waktu dia intim dengan Tuhan, dia juga mengenal siapa Tuhan, apa yang diberikan sama Tuhan, dan siapa dirinya. Who am I? Dia tahu benar, saudara. Sehingga saudara tidak ada sungut-sungut dikeluar dari dirinya. Saudara jujur, ya saya pernah mengalami diambil anaknya pandemi. Wah, itu bukan hanya ayahnya, ibunya juga nangis berhari-hari. Dan mereka kadang-kadang bilang, kenapa Tuhan terjadi kepada kami, saudara? Tetapi Ayub 10 anak dan kekayaannya, ini dia tidak pernah bersungut-sungut. Mari kita lihat lagi. Nah, saudara, pada waktu itu, pertemuan kedua iblis dengan Tuhan, di dalam surga itu, Tuhan bilang begini, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Saudara, kemudian iblis bilang begini, memang dia kuat di dalam berkat-berkatnya, tapi coba kau ganggu itu kesehatan, yaitu tubuhnya sendiri, maka dia akan mengutuk engkau. Saudara jujur, perkataan iblis ini melambangkan manusia secara utuh. Kalau diambil berkatnya, diambil juga kesehatannya, pasti kemungkinan besar dia akan mengutuk Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan. Yang pertama, saudara, pada waktu di dalam Bible Comic ini dikatakan, Ayub bangun tidur, tiba-tiba dia melihat sekujur tubuhnya itu ada bisul-bisul. Dan mungkin itu sangat gatal, saudara. Dan istrinya melihat itu, dia sangat terkejut. Saudara lihat di sini, saking gatalnya itu penyakit,
Dia mengambil beling ini, saudara, dia pecahkan untuk menggaruk karena tangannya, kukunya sudah tidak sanggup lagi menggaruk. Kemudian saudara melihat hal itu, istrinya bilang begini. Istrinya yang sementara ini masih tahan uji, akhirnya istrinya juga bilang begini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub menjawab begini, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Tetapi saudara, kenyataannya istrinya meninggalkannya karena tidak tahan uji. Jadi, cobaan kedua adalah kesehatan dan istrinya digoncangkan oleh setan atas izin Tuhan. Tetapi Ayub tetap tegar di masa sukar, seperti modul 3, Edwin Lewis Cole katakan, tetap tegar di masa sukar. Mari kita lihat lagi, saudara. Nah, yang terakhir, bentar, kelewatan. Yang terakhir, saudara, setelah Ayub ditinggal sendiri, ada 3 sahabat karibnya mengunjungi dia dan melihat dan sangat tergoncang melihat keadaan Ayub. Selama 7 hari mereka menemani Daud tanpa bicara. Tetapi setelah hari ke-8 mereka mengungkapkan sebuah analisa kenapa Ayub terjadi hal yang demikian. Biasanya saudara, menurut pendapat umum, orang yang ada musibah datangnya dari kesalahannya sendiri. Ini sangat menggoncangkan pola pikir Ayub, yang dia tahu bahwa dia tidak bersalah, ya, tapi dia tidak bisa membuktikan. Dia hanya mau menghadap hadirat Tuhan untuk menanyakan kenapa begini lagi. Tapi saudara, 3 orang sahabatnya ini menggoncangkan pola pikirnya. Saudara, belakangan ini juga saya lihat ada banyak ajaran-ajaran sesat yang menggoncangkan iman-iman orang Kristen. Salah satunya yang saya dengar itu, Alkitab nggak usah dipakai lagi. Hanya Roh Kudus saja, itu gereja, apa saya namanya lupa, saudara. Cukup kita dengan Roh Kudus saja, Alkitab tinggalkan saja. Ada sekarang gereja timbul begitu, saudara. Nah, ini menggoncangkan pola pikir dan keimanan daripada orang-orang Kristen. Kalau dia kurang tegak dalam fondasinya, maka dia akan tergoncang. Nah, saudara, akhirnya dari semuanya itu, Alkitab Ayub ini mengatakan Ayub tidak pernah berbuat dosa, baik dalam perkataan dan tindakannya. Akhirnya, saudara, Tuhan turun ke dalam diri Ayub dan menantang Ayub, karena Ayub ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah di hadapan Tuhan. Kemudian cerita Ayub ini, Tuhan mengampuni Ayub, dan Tuhan mengampuni ketiga kawannya yang salah pola pendapatnya, dengan menyuruh Ayub mendoakan. Akhirnya dipulihkan seluruh temannya itu, 3 orang itu, dan Ayub juga dipulihkan. Tapi saya mau melihat begini, saudara. Kita lihat sini. Di dalam ayat 1 dikatakan Ayub itu saleh dan jujur. Ya, saudara. 2 Petrus, Ya. Halo, Bapak-Bapak. Ya, tampaknya Pak pribadi. Slide lagi. Ini saya buka dulu. Kan ada kata saleh dan jujur. Saudara, waktu saya merenungkan ini, saya melihat kata saleh itu dari 2 Petrus 1 ayat yang, sebentar saya buka dulu ini, saudara ya. 2 sampai 7. Petrus mengatakan sebuah rahasia bagaimana kita mempunyai kunci kerajaan dan mengasihi akan semua orang.
itu diajarkan step-step sendiri. Kasih akan semua orang. Ternyata saudara, tingkatan kesalehan itu sudah melewati iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, dan ketekunan, saudara. Sehingga Ayub ini bisa melewati masa-masa sukar dan tetap tegar. Kenapa? Karena dia sangat mengenal siapa Tuhannya. Dikatakan penebusku. Dia tahu bahwa Yesus, Tuhan itu adalah penebusnya. Dia tahu Tuhan itu yang memberikan berkat. Tetapi walaupun demikian, walaupun di hadapan Tuhan Ayub itu orang saleh dan jujur, menjauhi kejahatan, saudara lihat di sini, saudara. Ayub tidak menyelamatkan orang-orang yang berbuat dosa di kota itu. Ternyata keselamatan tidak bisa gandeng-gandengan. Saudara bisa menerima Tuhan Yesus, tetapi saudara tidak bisa menyelamatkan papa saudara yang tidak percaya Yesus. Jadi keselamatan itu, kata Tuhan, kebenaran Ayub adalah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan Ayub tidak bisa menjadi berkat walaupun dia saleh dan jujur dan di hadapan Tuhan sangat luar biasa. Tetapi ucap syukurnya hari ini, saudara, di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan manusia turun ke muka bumi ini, hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kita semua lewat iman kepada Dia. Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Hanya percaya saja, saudara, seluruh dunia ini diselamatkan. Karena seluruh lutut bertekuk mengaku Yesus Tuhan dan lidah mengaku, karena Dia adalah Raja yang sesungguhnya. Demikianlah yang saya ungkapkan mengenai Ayub ini, saudara. Ya, jadi Ayub ini walaupun sungguh luar biasa, ingat, tidak bisa menyelamatkan satu kota, walaupun bukan satu kota saja, menyelamatkan tetangganya, karena keselamatan tidak gandeng-gandeng. Amin. Saya kembalikan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Wow, luar biasa. Bapak-bapak, saya tunggu responnya ya dengan emoji tepuk tangannya ya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Luar biasa, terima kasih Pak Pri sudah menjelaskan begitu dahsyat ya tentang Ayub. Tadi waktu Pak Pri menjelaskan, yang sangat tertarik sama presentasinya Pak Pri adalah anak saya dan ponakan saya. Kenapa? Karena dia tahu itu diambil dari komik Alkitabnya mereka. Ya, ini hal yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena memang kita sekalipun ya di masa sukar, di masa-masa kita lagi ngalamin badai seperti ini, kita tetap nggak pernah boleh lupa. Kita tetap harus memberikan keteladanan buat anak-anak kita. Satu hal yang menarik dari presentasinya Pak Pri tadi tentang Ayub adalah ada ketekunan di situ, ada penguasaan diri. Ya, Ayub ini ya, saya baca ya di dalam Alkitab penuntun hidup ya, penuntun hidup berkelimpahan itu ya. Yang membuat Ayub itu dibenarkan oleh Tuhan itu adalah karena Ayub berani memperkatakan firman. Berani untuk memperkatakan bahwa Tuhan itu benar, ya, sementara pandangan teman-temannya, sahabat-sahabatnya itu kurang benar, ya. Jadi perkataannya, ya, jadi kekuasa perkataannya, ya, ini luar biasa sekali. Dan tadi saya udah tambahkan soal kesabaran. Baik, Bapak-Bapak sekalian, sebentar kita akan breakout room. Nah, ini dia, ini menarik nih. Bapak-Bapak, kami akan membagi 5 ruang, ya, 5 ruang breakout room. Pengantar tentang 3 tokoh, Nuh, Ayub, dan Daniel, yang Tuhan sebut nama mereka ketika Tuhan hendak memusnahkan sebuah kota yang jahat. Lalu Tuhan bilang, sekalipun 3 pria ini berdiri di hadapanku untuk menghalangi amarahku, mereka tetap selamat. Tetapi kota itu tetap dimusnahkan. Ternyata pria itu adalah penjaga. Dan tidak hanya jaga dirinya dan keluarganya, tapi dia juga jaga kotanya. Jaga dengan apa? Dengan kebenaran firman, dengan doa. Dan karena itu, kita belajar di Siemen bahwa kota yang sehat
datang dari keluarga yang kuat. Ya. Itu pelajaran kita begitu kan? Kota yang sehat dari keluarga yang kuat. Nah, keluarga yang kuat itu fondasinya adalah pria yang hidup dalam kemuliaan Kristus. Nah, sekarang waktu kita